Bangsat sih. Eneng nih cucu bangsat nih. Nyakitang nih nyonya bangsat. Oh. Om Swastiastu Semeton. Diblokirnya Kak Petruk di Pesta Kesenian Bali menjadi bola salju sangat viral di daerah ini, hampir menyaingi kasus ijazahnya Pak Joko Widodo. Menurut Bapak Wayan Didio, salah seorang tim kurator PKB, drama Gong sudah kehilangan gong. Entah di mana gongnya, hilang. Itu beberapa tahun yang lalu saya pernah menulis drama Gong kehilangan gong. Itu karena tata bahasanya itu tidak lagi seperti drama Gong dulu. Menurut beliau, drama Gong sekarang sedang sakit. Apa ciri-cirinya sakit? Terjadinya aksi-aksi jaruh, lalu buduk dan memisuh. Karena ketiganya itu dianggap sebagai satu hal yang mencerminkan tontonan yang tidak sehat. Banyak ucapan atau diksi yang bisa digolongkan memisuh. Misalnya, yang sedang dipermasalahkan sekarang adalah kata bangsa. Seperti ini contohnya. Tersok kaya, cuma sok-sokan sing lahan. Bangsat sih. Engken, aja cang ngomong sini. Oh, cang aja cang ngomong. Bah. Loh, kade cang ngomong ceramah. Ih, kade nak pedih. Idolar maro bisuh jegede ya. Itu masih penonton drama nih. Cuk beriak-beriak gede. Eneng nih cucu bangsat nih kagak. Ternyata sing Kak Petruk duet bisa memisuh dengan kata bangsat. Ipekat dolar gitu masih patuh. Penonton dramanya adik gede nah. Berarti kata bangsat itu sing yo membuat orang marah ya. Justru jadi lucu. Apakah hanya di drama Gong saja ada ucapan kata-kata bangsat? Wih, ternyata ratusan tahun yang lalu sudah ada kata bangsat. Ini ada di Geguritan Samping Cahe. Oh, ini ceritanya sampai sedih dia mengurung diri di dalam kamar karena kena kejangkit oleh ninyonya Ing Cahe. Datang bapaknya menengok Isampe. Lalu setelah mendengar ceritanya Isampe, bapaknya ngomong seperti ini. Cai ayam ngelepu pisan, paling melah ia tetepin, nyakitang nyonya bangsat, sing sedang belanen jati, dan seterusnya. Bas kaliwat-liwat pedeh bapan sampai teken ninyonya. Sampai keluar umpatan seperti itu. Banyak kata-kata yang bisa digolongkan memisuh. Misalnya nas bedang, bedang poleng cai, cicing cai, brengsek cai, cicing jantok cai. Di dalam kesenian wayang kulit juga ada umpatan seperti itu. Oh, aku sayang, aku sangat cinta kamu. Cicing cai,
brengsek cai. Nah, sekarang tentang jaruh. Jaruh itu ya tentu erat kaitannya dengan seks. Seks dalam arti luas. Nah, apakah contoh adegan ini bisa disebut jaruh? Kita kan nanya, Mak Yu sini dulu. Ada apa kak? Ini kasih anaknya susu kak kita. Makin apa nak nih? Nak nuangkan baju kebaya ya, nak tukuli kundangan. Oh kundangan. Cak samping ini ngoyong. Oh ci samping nih ngoyong. Kamu musuh baju nih. Tok sret. Misi behan. Ting-tingnya behan. Geblu. Mari nengok nyonya besar bulun kalong jangan. Dia putih gadeng nyonya mandon jangan. Muncul oleh selamat. Jangan-jangan semua seni pertunjukan yang memakai dialog pernah melontarkan kata-kata ataupun bahasa tubuh yang menunjukkan nada jaruh. Nah, sekarang tentang buduh atau ya dalam bahasa Indonesianya bisa disebut gila gitu ya. Atau sinting gitu. Di dalam kesenian Arja ada mantri buduh, ada liku. Dua-duanya memiliki sifat kegila-gilaan. Di dalam drama gong ya juga begitu, ada raja buduh, ada liku juga. Apakah ini juga bisa digolongkan buduh ya? Nah, tadi kesenian drama gong. Nah, sekarang kesenian Arja. Ini juga kesenian Arja yang pemainnya lebih muda. Sekarang mari kita dengar apa komen warganet yang kira-kira bisa mewakili sebagian besar warga masyarakat. Dalam konteks kehidupan budaya di Bali ada tingkatan bahasa antara lain Nista, Madya, Utama. Jadi dalam seni drama gong ada 3 tokoh, Raja, Patih, Parekan. Jadi selama saya nonton drama gong, bahasanya menyesuaikan dengan kedudukannya. Dan Parekan yang merupakan peran penting dalam jeda alur cerita dengan dagalan dengan bahasa Parekan. Jadi Dengah Juwet menggolongkan bahasa itu dengan Nista, Madya, Utama. Mungkin maksudnya adalah bahasa Sor Senggih, ada bahasa Kepara, bahasa Lumrah, bahasa halus kan begitu ya. Nah, jadi kalau tidak salah tafsir, di dalam berbahasa itu sesuai dengan linggih nganutin sesana, sesana nganutin linggih. Kalau sebagai seorang raja, bagaimana bahasanya? Sebagai seorang patih, bagaimana bahasanya? Dan begitu pula sebagai parekan, bagaimana bahasanya? Sebagai seorang pendeta misalnya, bagaimana bahasanya? Sebagai tuan putri, raja buduh, ya tentu beda. Katanya senior seni, tapi nggak tahu membedakan tarian sama lawakan. Beginilah jadinya kalau penari Hanoman yang merasa paling pintar. Jangan gitu Pak Tut. Beliau tuh pasti tahu. Hanya saja beliau tidak memiliki waktu untuk menjelaskan secara panjang lebar. Kalau tidak boleh menggunakan kata-kata yang realita di seluruh masyarakat Bali yang ada, baik itu jaruh, memisuh, dan kata kasar lainnya,
yang biasa digunakan oleh orang Bali, janganlah dinamakan drama gong, ganti namanya menjadi Dharma Wacana Gong. Oh ya? Ya asalnya tuh kalau memberikan Dharma Wacana, kan semuanya dengan bahasa yang halus, bahasa yang tidak boleh bahasa yang kasar. Tetapi kakek pernah kok, bahkan sering mendengar orang memberikan Dharma Wacana yang diselipi dengan kata-kata jaruh. Ya tapi jaruhnya itu ya terbungkus, tidak vulgar gitulah. Karena tuntutan peran sebagai punakawan atau rakyat jelata, maka performannya, bahasa dan tata riasnya pun seperti seorang rakyat jelata. Masa harus dipaksa berperan sopan, bahasa halus dan pakaian nicis seperti seorang pangeran? Oh benar juga Pak Ketut ini. Oke, kakek setuju dengan Pak Ketut. Yen kene bisa Raja Muda ajak putri gen bekal dari pentas di drama gong. Raja Budo ajak Liku, bisa kal patuh ajak Kak Petero. Tapi tetap semangat Kak Petero. Kak Petero idola tiange. Yen Raja Muda ajak Tuan Putri kan pentas, ajak Ado kan pentas. Jag Dijong ale lucu ne dadene. Sing ada Rwo Benedo. Kurator ini seniman. Karya seni itu selalu mengikuti zaman. Entah itu bahasa selorohan, lawakan, bahasa yang digunakan dengan bahasa keseharian yang lagi viral dan gaul biar lucu. Ingat, jangan membunuh karakter seniman karena memakai bahasa pergaulan dalam keseharian. Seniman yang pentas pasti harus komunikatif dengan penonton sesuai perannya agar menarik. Oh ya, berbicara tentang lucu. Rupanya kesenian pertunjukan yang memakai dialog untuk zaman sekarang ini bisa komunikatif, harus dominan lucu. Beda dengan zaman dahulu. Ketika pemerintahan Prabu Erlangga pada abad kedua, Empu Kanwa menulis Kekawin Arjuna Wiwaha. Nah, antara lain bunyinya seperti ini. Nonton ringgit menangis, sekal muda hidepat, wus weruh tuin, yan walulang inukir, ngolah angucap, dan seterusnya. Nah, itu menandakan ketika ada adegan sedih di dalam pementasan wayang itu, penonton itu menangis. Menangis sedih padahal dia tahu bahwa yang dipentaskan itu adalah kulit sapi atau kulit kerbau yang diukir, yang digerak-gerakkan. Nah, sekarang adakah penonton yang menangis karena menonton seni pertunjukan, baik itu wayang maupun drama gong? Mungkin tiap-tiap zaman itu trennya berbeda-beda. Nah, sekarang mungkin yang lebih dominan itu yang diinginkan oleh penonton adalah lucu. Saya orang Buleleng senang sama Petro, sama dengan logat Buleleng kasar tapi akrab. Ya, jadi kesimpulannya, kata-kata memisuh itu tidak selalu membuat orang marah, tidak selalu memiliki konotasi atau bermakna negatif. Tergantung siapa yang mengucapkan, kepada siapa, dan pada saat kapan. Kan begitu. Tumben ada niki-niki Kak. Juk tumben sekelas profesor yang dulu saya kagumi, Perjani mesuang pandangan PKB harus jadi role model sing dadi jaruh, bodoh, memisuh. Kakek yakin Bapak Wayan Dibio itu memiliki maksud yang baik, memiliki tujuan yang ideal. Oleh karena keterbatasan waktu, jadi beliau tidak sempat menjelaskan secara panjang lebar.
Yang Pro Petruk, yuk jangan hadiri PKB ketika pementasan drama gong. Kakek tidak setuju dengan ajakan Anda itu. Dengan adanya kasus seperti ini, justru kakek ingin sekali menonton pertunjukan drama gong ini. Apakah bisa lebih bagus tanpa Petruk, Perak, dan Blau? Ya, mudah-mudahan lebih bagus. Cengblong dan Lawak Singaraja bagaimana, Pak? Ya, menurut pengamatan kakek, Cengblong itu di dalam pementasannya juga melontarkan umpatan, jaruh, tetapi tidak secara vulgar dan ada pelurusannya. Jadi Cengblong itu di dalam menyuguhkan semua itu ya pintar sekali. Pertunjukan wayang Cengblong itu benar-benar menjadi tontonan dan memberikan tuntunan. Ini Ngurah Arte nih dari Lampung nih, Sepunapi Ngurah. Mai Kak Petruk, pentas di Lampung yuk. Jag parah, seni dibawa ke politik. Jag benyah di wayang, di film juga kata-katanya kasar. Ya benar sekali, di dalam pertunjukan wayang, di film itu sering sekali melontarkan kata-kata yang kasar, tapi itu sering diluruskan oleh tokoh yang lain. Kalau di film misalnya diluruskan oleh Sangut. Nah semeton, sebelum kakek akhiri, kakek ingin menampilkan sepintas ketokohan Bapak Wayan Dibil. Mari kita dengar beritanya. Wayan Dibil lahir di Senopati Gianyar, Bali, 12 April 1948. Sejak tahun 1999, ia dikukuhkan sebagai guru besar koreografi di Institut Seni Indonesia Denpasar. Ia terkenal karena karyanya dalam seni tari kecak, seperti Kecak Subali dan Sugriwa, dan Kecak Dewa Ruci. Sebagai seniman tari, ia sangat terkenal di tingkat internasional. Dialah yang menciptakan tari Manorawa bersama Iwayan Barata tahun 1981. Ia juga yang menciptakan tari Puspawarsti dan tari Wirayuda. Pada tahun 2021, ia mendapat anugerah Seni Padma Shri Award dari pemerintah India atas dedikasinya dalam menjalin karya seni antara budaya Bali dan India. Pada tahun 1969, ia pertama kali tampil di India dengan tari Hanuman. Selain menciptakan puluhan karya seni tari, ia juga menulis sejumlah buku antara lain berjudul Drama Tari Gamuh dan Tari-tarian yang hampir punah di beberapa daerah di Bali. Tari komunal, Kecak dari ritual ke teatrikal, Arja Anyar, tari barongket, dari kebangkitan menuju kejayaan, dan ia juga menerbitkan 5 buku puisi bertajuk Puitika Tari. Wayan Dibia juga menulis buku puisi berbahasa Bali, antara lain berjudul Kali Sengara. Selain itu, ia juga menulis novel tentang penari berjudul Bintang Panggung. Tahun 2022, ia menerima anugerah Bali Jani Nugraha dari Gubernur Bali. Banyak lagi karya dan prestasinya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Wah, ini ada komen lagi. Kak Petruk, jangan lagi bermain drama gong, biarkan di rumah saja. Toh juga Pekak dapat pensiunan, masih bisa makan. Ya, menurut kakek, ini tidak semata-mata uang ya, tapi hobi. Ya, jadi seniman itu kalau sudah diberi kesempatan untuk menari, untuk pentas, akan merasa segar, sehat gitu. Kak Petruk sudah ngambil keputusan tidak akan tampil di PKB dan udah bilang keluar dari paguyuban, mungkin Sukar akan kembali. Ya, kakek juga menduga seperti itu. Oleh karena itu kakek punya saran, punya usul agar Petruk CS
membuat grup sendiri. Apakah itu grup lawak atau bikin drama gong tersendiri. Jadi hikmah dari kasus ini adalah bahwa Kak Petro itu memberikan kesempatan kepada seniman yang lain untuk lebih meningkatkan kualitasnya. Sebab kalau Petro masih di dalam paguyuban itu, jangan-jangan ini menurut perkiraan kakek, mereka itu merasa tersaingi, jadi tidak bisa menonjol di dalam pementasannya karena dibayang-bayangi oleh kepopuleran Kak Petro. Nah, ketika menjadi bintang tamu di podcast Jak Bali, Kak Petro kan mengatakan begini, nanti generasi muda juga tolong benar diri untuk tampil, lestarikan sesuai dengan apa khas drama gong adalah ciri khas budaya Bali itu. Tolong ingatkan hati-hati berbicara pangsing cara peka kan. Ya, kembali kakek mengusulkan para seniman itu agar selalu memperhatikan filosofi Satyam Siwam Sundaram, kebenaran, kesucian, dan keindahan. Kalau melontarkan umpatan atau jaruh, mungkin harus dikemas dengan tidak vulgar dan harus ada pelurusannya sehingga benar-benar akan menjadi tontonan dan memberikan tuntunan. Kalau memang ya di PKB tutang menonton apa arahannya pasti menyimpang. Ya, beberapa hal arahan panitia atau kurator yang memang harus diikuti. Misalnya tentang tema PKB, buanglah sampah pada tempatnya. Tetapi di dalam hal berkreativitas, di dalam pementasan, tentu seniman itu memiliki kebebasan yang seluas-luasnya. Seperti apa yang diucapkan oleh Bapak Profesor Dr. Made Bandem ini. Kita membuka seluas-luasnya, supaya seniman itu berkreativitas, berinovasi seluas-luasnya. Oke, Semeton. Kalau Semeton menganggap bahwa konten ini bermanfaat, silakan like, komen, share, dan yang belum subscribe. Kakek akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Om Loka Samasta Subhanahu. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.